2 hari 3 hari tuh nggak makan gitu ya, dan dia langsung buang gitu ya. Membuat saya tuh paling nggak suka tuh di sini seperti itu. Kalau misal makanan dibuang, dia itu bilang, Wiwi kenapa kamu itu buang makanan, seperti itu ya. Padahal dianya sendiri yang seperti ini aja disimpan guys. Saya itu suruh Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya guys ya. Nah oke guys, jumpa lagi ya sama saya Wiwi Sukiyarti. Ngapa wadon, orang apa? Orang kepenak. Nah jadi hari ini itu saya mau bersihin ini ya guys ya. Nenek habis selesai makan pagi sama siang ya, karena sekarang nenek itu bangunnya tuh siang banget ya, dan kalau misal makan itu sekalian makan siang sama makan pagi seperti itu ya. Nah kebetulan hari ini tuh saya ada masak bubur ya, karena kan orang tua itu kadang susah ya, kadang saya itu bilang mau makan apa, ini ada makanan ini ya, itu ya gitu ya, dan nenek saya tuh nggak suka, katanya sukanya makanan yang ibaratnya orang zaman dulu. Katanya kan dia tuh sering banget kalau ibaratnya dulu tuh makan cuma bubur gitu ya, dan buburnya simpel, buburnya cuma pakai nasi aja. Dan yang bikin saya sebel ya, saya mau masak banyak atau mau masak pun sedikit ya, dia pasti disisain segini guys. Saya kan susah ya, cuma segini aja ya, 1 sendok doang. Orang sini seperti itu guys, jadi ini nggak mau, terpaksa saya buang seperti itu. Nggak tahu kalau Taiwan tuh nenek aku tuh seperti itu ya, sedikit aja itu ya guys ya, seperti ini ya, seperti ini aja itu disimpan gitu ya. Dan kayak aku tuh kalau udah disimpan di dalam kulkas ya, dan besoknya atau 2 hari 3 hari tuh nggak makan gitu ya, dan dia langsung buang gitu ya. Membuat saya tuh paling nggak suka tuh di sini seperti itu. Kalau misal makanan dibuang, dia itu bilang, Wiwi kenapa kamu itu buang makanan, seperti itu ya. Padahal dianya sendiri yang seperti ini aja disimpan guys. Saya itu suruh gimana seperti itu ya. Kadang orang sini tuh seperti itu ya, membuat saya tuh kadang kayak nggak kuat lagi di sini ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena kan saya juga masih butuh kerja di sini ya. Dan anehnya lagi ya guys ya, di sini tuh orang itu ya nggak ada yang betah gitu ya, karena memang kelakuan orang ini tuh seperti ini nih ya. Kadang dianya yang lupa nyalain saya gitu ya, namanya pembantu lah ya, atau babu ya guys ya, ya pasti selalu direndahin ya. Nggak ada yang babu tuh ibaratnya diatasin tuh, nggak ada gitu ya, 1 2 doang gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, ya namanya udah menjadi kewajiban saya kerja gitu ya, dan pantang mengeluh. Ya walaupun kadang tuh saya tuh capek ya guys ya, karena kan apa ya, kadang tuh orangnya tuh berpikir sedikit gimana gitu ya, membuat saya tuh kayak gimana gitu ya. Apalagi tuh saya tuh paling nggak sukanya kalau malam hari guys ya. Kan di video saya sebelumnya kan saya sudah berceritakan ya guys ya, kalau saya itu makan malam itu nunggu majikan saya selesai dulu. Itu kenapa ya? Karena apa guys? Walaupun saya ibaratnya kan di sini kan makan ada 9 orang ya guys ya, 9 orang dan 10 sama saya ya guys. Itu tiap hari ya, tiap hari itu 9 dan 10 orang gitu ya, nggak mesti juga. Kadang kalau misal anaknya yang ada di Amerika pulang ke Taiwan gitu ya, kembali ke Taiwan gitu ya, datang ke Taiwan maksudnya. Ketawa saya malah lucu ya, aduh gugup saya guys. Jadi datang itu ke Taiwan, saya tuh masaknya banyak dan ibaratnya nunggu gitu ya, dan
saya kan 10 orang ya, atau 9 orang lah ya, sekarang 9 orang. 9 orang tuh makan. Lah, setelah makan itu kan 1-2 kan udah naik ke atas ya, udah naik ke atas. Kalau udah makan biasanya tuh nenek cepet banget, kalau udah makan pasti langsung masuk ke kamar ya. Dan ibaratnya kalau misal anaknya yang di atas itu yang 3, kalau udah makan juga naik ke atas gitu ya. Dan bos aku yang perempuan kalau udah makan juga langsung kembali ke nonton TV atau ke ruang tamu ya. Dan yang satu ini yang bikin aku tuh kayak, bukan aku lapar itu enggak guys, bukan aku lapar itu enggak gitu ya. Aku cuma pengen cepet kelar kerjaan aku karena kan capek gitu ya. Apalagi kan di bulan suci Ramadan ini ya, bukan aku ngeluh sih ya, enggak sih ya guys, sudah biasa. Udah 5 tahun di sini juga saya udah terbiasa gitu ya. Tapi kan harusnya mereka tuh tahu gitu ya, harusnya mereka tuh tahu kalau misal ya memang majikan aku bilang kalau udah naik semua kan di sini cuma ada 2 orang gitu ya, cuma ada 2 atau 3 orang. Memang bos aku itu ngomong gitu ya, si nenek manggil sebenarnya guys, tapi nanti nggak apa-apa, itu cuma manggil apa itulah ya. Nah jadi apa ya guys, jadi tuh bos aku bilang, Wiwi sini makan dulu. Aku bilang enggak lah, nanti aku mau bersihin dapur. Aku bilangnya seperti itu ya guys. Kenapa? Karena kalau misal aku pun dulu aku pernah ya dipanggil, oke Wiwi makan, aku makan gitu ya. Aku makannya udah kelar ya, 5 menit atau 10 menit udah kelar gitu ya. Mereka tuh masih ibaratnya ngobrol. Dan kalian tahu aku tuh belum ibaratnya bersihin ini, bersihin itu, dan aku udah makan terus mereka itu masih ngobrol. Jadi aku paling nggak sukanya seperti itu. Makanya aku memutuskan untuk tidak makan bareng gitu ya. Walaupun apa ya namanya, majikan aku manggil tuh sekarang mereka tuh tahu gitu ya, mereka tahu kalau misal ibaratnya aku tuh nggak makan gitu ya, nggak makan sama dia tuh, nunggu dia sampai selesai gitu baru aku makan gitu kan. Soalnya kan walaupun aku makan sama majikan aku gitu kan, mereka tuh masih ngobrol gitu, mereka tuh masih bercakap ria gitu ya. Kalau orang Taiwan kan suka ngobrol gitu ya, tapi kan harusnya mengertikan jam gitu ya. Saya sekarang aja tuh kalau misal makan tuh kadang jam 8 gitu ya, setengah 8 gitu ya kan. Mereka itu makan kan setengah 7 ya, setengah 7 makan, dan udah kelar makan itu jam 7 sebenarnya guys. Dan itu pun jam 7 itu ya, jam 7 itu tuh ya itu ada yang 1, 2, 3 orang yang nggak mau langsung pergi, malah ngobrol seperti itu. Saya sih bukan mempermasalahkan ya namanya kerja seperti itu mbak, ya memang iya gitu ya. Tapi kan harusnya kan mereka tahu, mereka tuh mengerti gitu ya, gimana ibaratnya saya mau cepet kelar kerja. Terkadang kan nenek suka nguing-nguing gitu ya. Nenek aku tuh suka nguing-nguing guys ya. Nguing-nguingnya, kenapa kamu tuh kok sekarang selesainya malam banget? Kadang kamu dulu tuh selesai kerja itu jam 10, kamu udah selesai mandi, tapi kenapa sekarang kamu jam 11 baru masuk kamar? Ya karena itu, ya karena mereka itu nggak langsung cepet. Ibaratnya kalau udah selesai makan, mereka itu langsung go gitu ya. Jadi saya tuh langsung beres-beres, karena saya itu makan juga ibaratnya nggak terlalu lama karena satu orang gitu ya. Ya jadi seperti itu yang membuat saya tuh kadang nggak selesai kerjaan. Kadang majikan juga nggak ngertiin ya kondisi kita gitu ya. Apalagi kan di bulan Ramadan ini ya, bukan saya itu ngeluh, tapi kan takutnya kalau misal apa ya, nggak bisa ngomong lagi saya. Aduh, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalau orang Taiwan sih orangnya tuh baik-baik, menurut saya itu baik gitu ya guys ya. Ditimbang saya waktu dulu tuh kerja di Singapura ya, nggak menjelekan gitu ya guys ya, tapi memang saya seperti itu gitu ya, pengalaman saya maksudnya seperti itu guys. Oke lah, udah ya guys ya, saya ini mau nyupir ya, nyuci piring, habis itu juga saya mau bersih-bersih kamar si nenek, juga nanti saya juga mau bersih-bersih kipas angin ya, karena kan udah musim panas
datang gitu ya, dan saya harus bersih-bersih gitu. Dan untuk berpuasa itu bukannya saya itu males-males, enggak ya guys ya, saya masih tetap kerja kok seperti biasa gitu. Dan majikan juga alhamdulillah nggak mempermasalahkan saya gitu ya, nggak mempermasalahkan saya puasa gitu atau enggaknya tuh, nggak mempermasalahkan gitu kan. Ibaratnya malah mereka tuh senang gitu ya. Tapi ya kalau malam tuh saya susah kadang ya tadi saya sudah cerita ya, kadang seperti itu majikan saya gitu ya, nunggu tuh sampai lama banget guys. Ya Allah. Ya udah ya guys ya, untuk kalian tetap tersenyum dan tetap selalu bahagia ya, dan tentunya selalu berdoa ya guys, semoga virus corona ini musnah di bumi ya, dan pergi jauh lah, jangan ibaratnya datang lagi, karena kan susah, kasihan juga mereka yang enggak kerja, kasihan juga mereka yang enggak ibaratnya para pedagang, para petani gitu. Kalau petani sih mungkin enggak terlalu itu ya, yang itu kan para pedagangnya ya guys ya. Kalau para pedagang itu kan kasihan ya guys ya, enggak kerja, uangnya dapat dari mana, seperti itu. Oke guys, sudah dulu ya, salam dari saya BMI Taiwan untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat ya guys, walaupun saya ngoceh nggak bener, cuma unek-unek aja guys di pikiran saya ya guys ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys ya. Oke, bye bye, salam dari saya BMI Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.